kali majelis kita ini. Sekali lagi kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Syukur alhamdulillah Ibu, hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini. Karena apa? Di zaman fitnah ini Bu, jangan pernah kita jauh dari majelis ilmu. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Jangan pernah jauh lepas dari teman-teman yang baik, solih-solihah. Kenapa? Karena Ramadan mengajarkan kepada kita adalah untuk menundukkan, mengendalikan emosi hawa nafsu dan amarah kita. Ibu pahami, kita ingat dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu la'allakum tattaqun. Perhatikan. Kata-kata la'allakum tattaqun ini kalau yang ngerti bahasa Arab artinya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu pekerjaan yang hendaknya dilakukan saat ini sampai terus. Nah, kalau ibadah itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Artinya apa? Kemarin kita mengendalikan emosi, hawa nafsu, amarah, meninggalkan kemungkaran, maksiat dan dosa, kemudian meningkatkan kebaikan ibadah dan amal soleh, salah satunya agar menjadi orang yang bertakwa. Bu, jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah. Kalau jadi hamba Ramadan itu artinya baiknya hanya pada waktu Ramadan saja. Ramadan boleh berlalu, tapi ibadah tak boleh layu. Ingat kata kuncinya. Ramadan boleh berlalu, tapi ibadah nggak boleh. Bahkan kata Syawal itu sebetulnya kurang tepat kalau dilihatkan kemenangan. Tapi tepatnya kata-kata Syawal itu artinya bulan peningkatan dan pembuktian atas kebaikan ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Artinya apa, Bu? Berlanjut mestinya. Takwa kita ya berlanjut. Baca Quran kita ya berlanjut. Zikir istighfar kita ya berlanjut. Sabar kita juga berlanjut. Ya. Terus kebaikan-kebaikan itu ya nanti akan saya sampaikan 5 pilar yang hendaknya kita jaga pasca Ramadan. Tapi secara umum saya ingin rumor dulu. Rumornya, Bu, kalau habis Ramadan ini dilihat 3 hal. Kok habis Ramadan ini coba Ibu lihat diri Ibu, kiri kanan Ibu. Kok agak gemukan dikit ya, badannya ngembang, pipinya tembem gitu ya, timbangannya naik ya, itu insya Allah pertanda dia hamba yang bersyukur. Amin. Bisa lihat kiri kanan Ibu. Jadi kalau timbangannya naik, badannya mengembang, insya Allah tandanya orang yang bersyukur. Amin. Kok habis Ramadan ini kok agak langsingan dikit ya, agak kurusan dikit, agak berkurang. Insya Allah juga dosa-dosanya berkurang ya. Kalau yang tadi kebaikan amalnya bertambah kan gitu ya. Insya Allah tergolong orang yang sabar. Amin. Ya. Sudah timbang, kalau belum timbang nanti ditimbang lah. Gitu ya. Pokoknya habis Ramadan agak langsingan, agak kurusan dikit. Insya Allah orang yang sabar. Amin. Ya. Tapi habis Ramadan ini nggak gemuk, nggak kurus, tetap stabil. Insya Allah orang yang istiqomah. Amin. Jadi yang syukur baik, yang sabar baik, yang istiqomah juga baik. Nah, terus yang salah yang gimana? Yang salah yang gimana? Yang salah yang nggak beriman, yang nggak ibadah, yang sombong, yang merasa baik benar sendiri, yang suka nyalain orang, yang nggak mau menerima nasihat, yang nggak mau berubah dan merubah diri untuk kebaikan. Karena konsepnya salah satunya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seseorang atau satu kaum sehingga kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Bu, hidup ini pilihan. Mau tumbuh atau layu? Mau bangkit atau sakit? Mau berubah atau begitu-begitu saja? Mau susah atau bahagia? Tergantung diri kita sendiri, tentunya dengan minta kekuatan pertolongan kepada Allah. Makanya konsepnya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah nggak akan merubah keadaan seseorang atau satu kaum
Sehingga orang tersebut mau merubah dirinya sendiri. Tadi, mau tumbuh atau layu. Mau bangkit atau sakit. Mau susah atau bahagia. Mau begitu-gitu saja atau berubah. Tergantung diri kita sendiri dengan minta pertolongan kepada Allah. Maka pasca Ramadan ini ada 5 pilar yang hendaknya kita jaga dan perhatikan. Apa itu? Yang pertama adalah siatul qalbi. Baiknya hati. Tazkiyatul qalbi. Hatinya baik. Ibu ingat Bu, dalam satu ayat jelaskan ya 5 pilar yang hendaknya kita jaga pasca Ramadan. Yang pertama adalah yaitu baiknya hati. Bu, Ibu kaitannya dengan hati yang sering Ibu doa apa Bu? Kaitannya hati yang hendaknya kita selalu doa dengan kaitannya hati apa Bu? Doanya gimana? Nah, itu masih ada apa Bu? Kesabaran yang mereka. Kalau doanya gimana? Nah itu udah mulai nggak sabar tuh kalau kayak gitu. Ya Allah. Jadi doanya kaitannya dengan baiknya hati gimana? Tuh kan? Beda kan Bu? Beda. Gimana doanya? Tuh. Masih ke bawah itu Ramadannya. Gimana sih? Nah, itu udah lain lagi tuh. Doanya itu, Bu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibu perhatikan. Kok kita itu kok ya Allah minta kepada Allah, Pak. Ya Allah, janganlah kau bengkokkan, kau palingkan, kau condongkan hati kami kepada keburukan, mungkar, maksiat dan salah. Kok enggak mata ya? Kok enggak telinga ya? Tapi kok hati ya? Karena kalau hatinya baik, Bu, itu pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, semuanya akan baik. Tapi kalau hatinya bermasalah, Bu, ya Allah, Bu, ini lambenya pun lidahnya lambe yang lambe turak, Bu. Pikirannya Victor. Makanya kalau ada orang kok ucapannya nggak baik, sikapnya nggak baik, yang didengarkannya nggak baik, mesti hatinya nggak baik. Karena hati itu raja dalam hidup. Tapi kalau hatinya baik, ini telinga mau nggak baik, nggak mau, menolak nih. Ini lidah begitu kepleset ngomong langsung istighfar nih. Bila perlu dia tapuk sendiri, dia pukul. Enggak, aku enggak mau. Tapi kalau hatinya sudah kotor, sudah rusak, bilang, biarin deh, sekalian deh. Apa-apa. Masuk neraka banyak temannya. Naudzubillah min dzalik. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau condongkan kalbu kami, hati kami pada keburukan, kemungkaran, maksiat dan dosa setelah petunjuk hidayah kau berikan kepada. Itu rahasianya, salah satunya kita sholat itu minta. Setelah kita nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong kepada Allah. Bu, kita bisa sholat, kita bisa ibadah, kita bisa baik bukan karena kita sehat, bukan kita akan makan, bukan karena pakai baju baru loh, Bu. Kalau untuk kapannya baju baru, alhamdulillah. Tidak pun tidak mengapa. Kalau hari raya tidak ada ayam, pakai telur pun tak mengapa katanya begitu, Bu. Tapi yang terpenting bukan bajunya yang baru, tapi hatinya, ibadahnya yang meningkat, yang baru, yang membaik, itu tandanya. Tambah lagi itu perangkat yang lainnya menguatkan alhamdulillah. Baik hati. Gimana tandanya hati kita baik? Nggak marah-marah lagi. Biasanya yang suka marah-marah ibu-ibu atau mama. Nah, ini. Mulai kan? Yang suka marah biasanya ibu-ibu atau mama? Nah.
Kalau ibu bilang bapak-bapakan itu udah tandanya marah. Kalau yang suka gibah ngerumpi ngegosip, ibu-ibu atau kaum istri? Udah nggak usah lihat kiri kanan. Pokoknya kalau kita masih suka marah-marah, masih berdusta, masih ngegosip, masih sombong, masih punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam, berarti hati kita masih kotor. Hati kita masih berpenyakit. Berarti Ramadan kemarin kita belum berhasil. Lawang Ramadan itu artinya membakar kan? Ustadz, aku kayaknya habis Ramadan ini alhamdulillah loh Ustadz. Tadinya aku sebelum Ramadan tuh suka marah, males ibadah. Kadang-kadang ngerupi ngegosip, dusta juga iya loh Ustadz. Kikir juga ada loh Ustadz aku. Alhamdulillah loh Ustadz setelah Ramadan ini tambah. Tambah baiknya. Alhamdulillah. Bukan tambah buruknya. Itu namanya berhasil. Ya walaupun kita belum bisa total lah Bu. Tapi perubahan itu harus ada. Ibu sudah dimulai lagi tahajudnya. Baca Qurannya sudah dimulai lagi. Duhanya. Kok bahasanya sudah dimulai lagi itu? Emang kemarin istirahat gitu? Kan tadi. La'alakum tatakun agar menjadi orang berlanjut kebaikan-kebaikannya. Takwanya itu. Nyambung. Karena apa? Salah satu tanda puasa kita diterima oleh Allah. Diampuni kesalahan dosa kita. Diangkat derajat kita. Dimuliakan oleh Allah apa? Bersambung Bu. Berlanjut kebaikannya. Jadi kalau kemarin udah banyak kok aku waktu Ramadan. Nah, itu bisikan setan. Kembali lagi tadi. Ya. Yang pertama, pilar yang hendaknya kita jaga, kita tingkatkan kebaikannya adalah yang pertama adalah qalbu. Yaitu baiknya hati. Yang kedua, pilar yang kedua adalah baiknya iman. Baik hati, yang kedua baiknya iman. Imannya semakin mantap. Imannya semakin membaik. Bu, kaitannya dengan iman itu selalu dikaitkan dengan 5 kecintaan. Tolong sebutkan. Iman yang baik selalu dikaitkan kaitannya dengan cinta, dengan 5 kecintaan. Tolong sebutkan 5 kecintaan yang kaitannya dengan iman. Sampai nggak ngerti, nggak tahu, lupa, nanti saya kasih tahu. Nggak, ini awal-awal gini pokoknya murah meriah. Banyak amannya kita. Nggak akan banyak pertentangan ini. Apalagi lihat, saya perhatikan hari ini luar biasa ya. Yang hadir pada hari ini luar biasa ya, dari jauh-jauh ya, dari Medan datang, dari Lampung datang, Masya Allah. Ya. Dari Surabaya Malang datang, dari Cirebon datang, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dari mana tadi, Kebumen juga datang, ya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Bu Lili hari ini bisa, alhamdulillah ya, bisa mengundang teman-temannya ini. Bu, kalau udah bicara iman itu selalu dikaitkan dengan 5 kecintaan. Ya. Baik ya. Apa mau dulu? Give dulu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekali lagi Bu, iman itu kan bertambah dan berkurang kan? Bertambah karena taat ibadah kepada Allah, berkurang karena maksiat dan dosa. Nah, cuman saya ingin batasi dulu. Kalau bicara iman itu dikaitkan dengan 5 kecintaan. Iman itu yang benar selalu dikaitkan dengan 5 kecintaan. Mau ditulis ABC atau 1, 2, 3? ABC ya sudah. Apa itu? Yang pertama adalah iman kepada Allah. Bu, iman kepada Allah itu salah satu tandanya dalam surat
An-Nur ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul yaqumu bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya jawaban orang yang beriman itu apabila Allah dan Rasulnya menentukan satu saja, mau perintah atau larangan, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau perintah dia jalankan, kalau larangan dia tinggalkan. Maka cinta kepada Allah juga dikaitkan dengan surat Al-Baqarah 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Waladina amanu asyaddu hubbalillah. 165. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan-tandingan sesembahan selain Allah. Mereka mencintainya seolah-olah mereka mencintai Allah. Akan tetapi orang yang beriman itu amat sangatlah cintanya kepada Allah. Bu harus tahu wanita-wanita ahli surga yang cinta kepada Allah seperti contoh Ibunda Asia. Dan itu sekaligus menyangkal ungkapan kaum wanita yang mengatakan, kita wanita mah tergantung suaminya. Sebagai istri mah tergantung suaminya. Sering kan di antara wanita berbalik dalam kata-kata itu menggunakan senjata. Kita baik enggak kan tergantung suaminya. Itu terbantah sekaligus dengan peristiwa Ibunda Asia dengan Fir'aun. Fir'aun zalim. Tapi beliau enggak mengikuti Fir'aun, ya kan? Nah, itu menunjukkan tidak benar kalau ungkapan itu. Ya, karena nanti urusan surga neraka suami istri masing-masing. Ya, baik. Kemudian iman itu juga dikaitkan dengan kecintaan kepada Rasul. Ibu masih ingat PR yang pernah saya berikan? Masih ingat PR yang pernah saya berikan? Tolong sebutkan 31 tanda cinta kepada Rasul. Enggak ada. Berarti minta dikasih PR, ngerti saya. Karena enggak ada kan berarti minta dikasih PR nih. Cuman satu PR-nya. Tolong sebutkan 31 tanda cinta pada Rasul. 31-nya itu loh. Ya. Saya tanya gini deh, Bu. Halo. Ini kan suasana sawal kan suasana damai ya, Bu ya. Halo. Begini, sebetulnya kalau ada murid ya dikasih PR, dikasih tugas ya, amal soleh sama ustadznya, itu kok muridnya kok kayaknya nggak senang, nolak gitu ya, nggak siap. Itu termasuk murid yang gimana ya itu? Halo. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Allah. Sebaliknya oke lah kalau gitu, Bu. Sebaliknya ada ustadz ngasih PR, ngasih tugas, ngasih amalan ya, ngasih ya PR lah begitu atau hafalan. Muridnya nggak mau nolak. Ustadznya sih senyum-senyum aja dan memaafkan. Nah, itu termasuk ustadz yang gimana, Bu? Alhamdulillah ya Allah ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Allah ya. Itu ngelem awake dhewe nek ngono kuwi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, Bu. Cinta kepada Rasul buktinya Ali Imran 31. Nanti kita akan ulas lagi nih materi ini pendalaman kita ini. Ya. Masih dua. Ya. Kecintaan kepada Allah Al-Baqarah 165. Juga An-Nur tadi surat 24 ayat 51. Kemudian kecintaan iman itu dibuktikan dengan cinta kepada Rasul. Bu, cinta kepada Rasul salah satunya juga menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Ya, berakhlak seperti akhlaknya Rasul. Hidupnya, ibadahnya gitu tuntunan Rasul. Ali Imran 31. Kemudian 3321. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Jika ibadah kita seperti ibadahnya Rasul, maka apa? Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita.
Amin gitu dong. Amin aja diapa-apain dulu sih ya Allah ya. Saya ulangi. 2 jaminan garansi yang